Saudara-saudara sekalian, sebuah sekolah itu pasti memiliki aturan yang banyak sekali. Kebanyakan aturan atau prosedur atau aktivitas itu kan sebenarnya rutin berulang-ulang. Yang mengikat kepala sekolah, guru, siswa, karyawan, ataupun pihak-pihak lain yang ada di sekolah itu. Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa diotomatisasikan. Sebagai contoh, saya masih lihat banyak sekali sekolah yang masih pakai absen model manual. Model manual itu absennya pakai kertas, ya. Tapi ada juga sekolah bilang, "Oh, kami sekarang sudah absensi itu pakai aplikasi," katanya. Tapi tetap saja buka aplikasi terus harus ngeklik. Ya, apa bedanya dengan yang kertas? Cuman bedanya sekarang pakai aplikasi. Padahal di sekolah itu, di pintu gerbangnya sudah ada kamera CCTV. Nah, sebenarnya dengan teknologi IoT yang sederhana, apakah dengan menggunakan face recognition, atau dengan menggunakan misalnya kartu, atau dengan menggunakan device apapun, setiap kali siswa masuk ke dalam lingkungan sekolah, atau guru masuk ke dalam lingkungan sekolah, atau karyawan masuk ke dalam lingkungan sekolah, ditangkap oleh CCTV, mukanya bisa dikenali, otomatis absensi jalan. Jadi nggak perlu lagi kita melakukan absensi sulit-sulit. Itu salah satu yang bisa kita pergunakan dalam konteks IoT bagi dunia pendidikan. Nah, bisa itu kenapa saya katakan IoT tidak sekedar face recognition, karena ada sensornya dalam bentuk gambar tempel yang dia taruh di sensor, dia taruh di sepatu, di celana, di seragam dan lain sebagainya. Demikian juga bel, ya, bel antar jam pelajaran, ya. Kadang-kadang masih manual gitu kan, padahal udah jelas jamnya kapan. Itu kan bisa kita setel, ya, kayak kita setel playlist aja ketika kita lagi mendengarkan musik, ya. Tempat parkir, ya, seringkali juga begitu masuk kita nggak tahu nih ada parkir atau tidak di sekolah. Padahal kalau kita masuk ke mall, kita bisa tahu masih ada 200 tempat kosong, masih ada 120 tempat kosong. Nah, parkir-parkir di sekolah itu kan ada, mana yang untuk mobil, mana yang untuk motor. Itu kan setiap jalur bisa kita pasangi sensor, sehingga kita tahu ada berapa lagi tempat parkir yang tersedia di dalam lingkungan sekolah. Sehingga nanti orang tidak perlu bermacam-macam, jika memang tidak ada tempat parkir, bisa dialihkan ke tempat yang lain. Atau waktu saya ke kampus, ya, saya waktu semester 1 tuh pasti anak-anak selalu membeli motor baru. Kalau beli motor baru, dikasih helm yang baru tuh, yang keren. Itu helm baru tuh biasanya 2 minggu usianya, habis itu hilang atau kemana. Mungkin diambil kakak kelas atau yang lain gitu ya. Nah, kita bayangkan kalau helmnya itu kita pasangin IoT yang bisa kita awasi suatu waktu. Jadi ketika helm itu jauh dari motor saya, langsung ada alarm masuk ke dalam handphone saya. Hati-hati, ada yang mau nyolong helm Anda. Nah, itu adalah contoh berbagai otomatisasi yang bisa dilakukan dalam lingkungan sekolah untuk kepentingan stakeholder yang ada di sana. Dengan adanya otomatisasi, maka banyak proses yang tidak penting bisa dieliminasi, bisa disimplifikasi, bisa diintegrasi, atau diotomatisasikan. Sehingga sekolah kita menjadi lebih efektif, lebih efisien, dan terkendali dengan baik. Terima kasih.